Selamat datang di Literasi untuk Indonesia. Belajar bersama, cerdaskan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai generasi cerdas, selamat datang di Literasi untuk Indonesia. Belajar bersama, cerdaskan bangsa. Generasi cerdas, hari ini kita akan belajar tentang materi bahasa Indonesia kelas 10. Simak videonya sampai akhir ya. Halo, kembali lagi dengan Kak Nuri dan hari ini kita akan belajar mengenai teks biografi, tentunya tetap di mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10 kurikulum Merdeka. Jika berbicara mengenai biografi, maka salah satu hal yang terbesit pertama kali adalah kisah orang-orang besar. Misal saja kisah Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan, atau kisah mengenai I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia, atau mungkin cerita mengenai ulama besar yang nasihat-nasihatnya sampai saat ini masih kita terapkan seperti Buya Hamka. Rangkaian kisah dalam hidup mereka dapat tergambarkan dalam bentuk teks biografi. Lantas sebenarnya apa itu teks biografi? Teks biografi berisi tulisan yang memaparkan riwayat kehidupan seseorang berdasarkan fakta, data, dan peristiwa yang dialami. Biografi dapat berisi pandangan, sikap, perasaan, dan kejadian yang dialami tokoh. Penulisan biografi. Penulisan biografi bisa dilakukan dengan menggunakan paragraf berbentuk deduktif atau induktif. Lantas, apa itu paragraf deduktif? Apa itu paragraf induktif? Apa perbedaannya? Paragraf deduktif. Deduktif merupakan jenis paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal. Contoh kalimat utama: Aman Datuk Madyo Indo lebih dikenal sebagai penulis cerita anak-anak. Sementara itu, ide penjelas dapat berbentuk ketenarannya karena mengasuh rubrik cerita di Panji Pustaka. Ia sering mempublikasikan cerita anak. Sementara itu, paragraf induktif adalah paragraf dengan kalimat utama di akhir. Contoh kalimat penjelas: Kartini menganggap wanita pribumi tidak memiliki pendidikan. Mereka mendapat perlakuan diskriminasi. Kalimat utama bisa berbentuk, itulah beberapa alasan Kartini yang bercita-cita ingin memajukan wanita Indonesia. Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam teks biografi setidaknya ada dua, yaitu penggunaan puebi dan penggunaan kata serapan. Puebi, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, sebagai acuan berbahasa Indonesia memuat pedoman tentang kaidah tanda baca, pemakaian huruf, penulisan kata, dan penulisan unsur serapan. Contohnya pada kalimat berikut. Semenjak itu, Ki Hajar Dewantara tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Penggunaan tanda koma dalam kalimat di atas sesuai dengan kaidah. Menurut Puebi, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Akan tetapi, penulisan di pada di depan kurang tepat. Kata di sebagai kata depan seharusnya ditulis terpisah sehingga menjadi di spasi depan. Selanjutnya adalah penggunaan kata serapan. Kata serapan bisa diambil dari bahasa lain seperti Inggris, Arab, maupun Belanda, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata baru. Misalnya, kata komunikatif berasal dari kata komunikatif. Patriotik berasal dari kata patriotic. Dan stabilitas berasal dari kata stability. Struktur teks biografi. Setidaknya ada 3 struktur yang perlu kamu ketahui, yaitu orientasi, masalah atau peristiwa penting, dan reorientasi. Orientasi merupakan pengenalan tokoh atau gambaran awal mengenai identitas tokoh. Orientasi umumnya berisi nama, tempat dan tanggal lahir, latar belakang keluarga, serta riwayat pendidikan.
Masalah atau peristiwa penting. Masalah atau peristiwa penting merupakan paparan kejadian saat tokoh mengalami masalah, memecahkan masalah, proses berkarir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, atau bahkan mengesankan. Terakhir, reorientasi. Reorientasi berisi pandangan, ulasan, atau pemikiran penulis secara pribadi atas biografi tokoh yang dikisahkan. Berikut adalah contoh teks biografi. Biografi Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah putri dari pasangan priai yang lahir tanggal 4 Desember 1884. Orang tuanya ingin Dewi Sartika berpendidikan, akan tetapi sayang, ayahnya meninggal. Dewi Sartika akhirnya diasuh pamannya yang merupakan Patih Cicalengka. Lewat pamannya, dia belajar mengenai budaya Sunda dan Barat. Sedari kecil, Dewi Sartika sangat tertarik dengan dunia pendidikan. Sejak berusia 10 tahun, ia sudah mengajar anak-anak di Cicalengka. Tahun 1902, Dewi Sartika meyakinkan pamannya untuk mendirikan sebuah sekolah perempuan. Akhirnya di tahun 1904, Dewi Sartika bisa mendirikan sekolah istri. Niat baiknya mendapatkan dukungan positif dari berbagai pihak. Atas jasa beliau, Dewi Sartika diberi anugerah bintang jasa oleh pemerintah Hindia Belanda. Sampai saat ini, jasa yang dilakukan oleh Dewi Sartika tidak bisa dilupakan dan sangat menginspirasi. Berkat dia, banyak perempuan bisa memiliki cita-cita tinggi. Nah, itu tadi materi mengenai teks biografi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Generasi cerdas, terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.